ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Husaini rahimakumullah. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati Idul Adha pada hari ini. Semoga segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan hari ini dan yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita disampaikan oleh Allah ke hari Idul Adha, dan ini merupakan akhir dari 10 rangkaian hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semuanya dalam riwayat Imam Ahmad. Apa kata beliau? Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar. Jamaah, Rasulullah memberitahukan kepada kita, tidak ada hari yang lebih agung nilainya di sisi Allah, yang mana amal saleh kita lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini jamaah sekalian, kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya segala bentuk amal ibadah kita, termasuk puasa kita kemarin, kemudian langkah kita ke Masjid Al-Husaini hari ini, serta salat Idul Adha kita, kemudian duduknya kita di masjid ini, insya Allah akan menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah dan punya nilai yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Walaupun kita saat ini belum bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga di tahun-tahun berikutnya Allah memudahkan dan memberikan kemampuan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin telah melakukan wukuf di Arafah, supaya Allah memberikan kesehatan kepada mereka, Allah memberikan keselamatan kepada mereka, dan Allah menyampaikan mereka ke kampung halaman masing-masing dengan selamat, dan mereka pun menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di hari Idul Adha seperti ini, selain salat sunnah yang tadi sudah kita lakukan, ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini tidak sebanding kalau kita tunaikan dengan uang atau kita berikan dalam bentuk materi. Apa amalan itu jamaah sekalian? Yaitu menyembelih hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Malana minal udhiyah ya Rasulullah?" Apa yang kami dapatkan dari penyembelihan hewan kurban itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah pun menjawab, lakum bikulli sya'ratin hasanah. Kalian akan mendapatkan balasan kebaikan atas setiap rambut yang ada di hewan yang kalian sembelih.
Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, berapa banyak jumlah rambut dari sapi yang kita sembelih, dari domba yang kita sembelih. Kita tidak pernah bisa menghitungnya. Dan itulah pahala yang akan kita dapatkan, unlimited. Kapan lagi kita akan mendapatkan pahala yang sebesar itu? Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, wa masuf ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu kecilnya Rasulullah? Wali kulli sufin hasanah, kalian pun akan mendapatkan kebaikan setara dengan bulu-bulu kecil yang ada di hewan itu. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, setiap tahun beliau berkurban untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara berkorban, memang kita gak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun jamaah sekalian, faktanya berkorban itu tidak hanya dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita masih ingat kisah Qabil dan Habil. Bagaimana ketika Qabil berkorban dengan seekor kambing, lalu si Habil berkorban dengan seekor kambing, lalu Qabil berkorban dengan hasil tanamannya. Dan ternyata Allah menerima apa yang dikorbankan oleh Habil. Dan jamaah rahimakumullah, begitu pula bagaimana totalitas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Jamaah sekalian, sungguh ini merupakan perintah yang berat. Kalau bukan karena keimanan yang kuat dan totalitas ketaatan yang begitu tinggi, ini tidak akan bisa dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, begitulah kita sebagai hamba Allah. Kita butuh totalitas ketaatan kita kepada Allah. Kita sudah berikrar hampir di setiap salat kita untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikrar kita jamaah sekalian. Meskipun terkadang dalam fakta kehidupan kita terkadang berat untuk menunaikan ikrar tersebut. Jamaah rahimakumullah, simak apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail alaihi salam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Jamaah, alangkah indahnya kalau kita dalam satu keluarga itu satu visi, satu misi. Karena berbagai macam ketaatan yang diperintahkan oleh Allah akan terasa ringan untuk kita lakukan, karena satu sama lain saling mendukung. Dan inilah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perintah yang begitu berat, ketika beliau mau melakukan, beliau pun minta pendapat kepada putranya Ismail alaihissalam. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur